Jagung adalah salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat yang terpenting di dunia, selain gandum dan padi. Bagi penduduk Amerika Tengah dan Selatan, bulir jagung adalah pangan pokok, sebagaimana bagi sebagian penduduk Afrika dan beberapa daerah di Indonesia. Selain sebagai sumber karbohidrat, jagung juga merupakan sumber protein yang penting. Jagung mengandung berbagai nutrisi seperti protein, serat, serta berbagai vitamin dan mineral, seperti vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, zat besi, kalium, fosfor, dan magnesium. Selain itu, jagung juga mengandung sedikit lemak. Namun, Anda tidak perlu khawatir, karena jenis lemak yang terkandung di dalamnya adalah jenis lemak baik. Dibandingkan asupan biji-bijian lainnya, jagung mengandung lebih banyak antioksidan, seperti asam ferulat, pitik acid, antosianin, serta zeaxanthin dan lutein yang baik untuk kesehatan mata. Jika dibandingkan, setiap 100 gram jagung mengandung 366 kalori, 69,1 gram karbohidrat, dan 9,8 gram protein. Sementara 100 gram kentang mengandung 62 kalori, 13,5 gram karbohidrat, dan 2 gram protein. Dalam takaran yang sama, kentang tidak mengandung lemak sedangkan jagung mengandung 7,3 gram lemak. Sebagai salah satu komoditas utama dunia, jagung sangat digemari masyarakat. Bahkan jagung digadang-gadang bisa menjadi pengganti beras di masa depan. Namun tahukah kamu, menurut data hasil panen dan ekspor negara terbesar penghasil jagung di dunia, Amerika berada di urutan pertama. Negara ini menghasilkan 381.780.890 ton. Jumlah panen ini didapatkan dari area pertanian seluas 35.106.050 hektar. Tentunya dengan pengalaman dan ilmu yang sangat luar biasa ya. Sedangkan Republik Rakyat China menduduki posisi kedua menjadi negara penghasil jagung terbesar di dunia. China dapat menghasilkan panen jagung sebanyak 254 juta ton dalam satu tahun. Negara ini memiliki luas area pertanian jagung yaitu 38.979.828 hektar. Fakta menariknya bila dilihat dari luas lahan yang dikelola, China lebih dominan unggul di urutan pertama loh, daripada Amerika. Namun produksi jagung China jauh di bawah Amerika. Bahkan tertinggal jauh. Ada yang tahu mengapa? Kali ini, tim Rozi Ranawan akan mengajak dan mengunjungi proses pertanian jagung modern di Amerika. Apa rahasianya di balik semua ini? Amerika Serikat merupakan salah satu negara maju terbesar di dunia, karena itulah tak aneh jika peralatan dan teknik budidayanya sudah sangat modern. Penggunaan alat dan mesin yang canggih tentunya. Penggunaan alat dan mesin canggih inilah yang belum dimiliki dan diterapkan negara lain. Selain alat dan mesinnya yang canggih, penerapan teknik pemupukan yang modern juga menjadi salah satu faktor Amerika Serikat menduduki peringkat pertama dunia sebagai produsen jagung terbanyak. Pemupukan yang dilakukan haruslah intensif dan sesuai kebutuhan tanaman. Penerapan teknik budidaya jagung modern ini tentu akan meningkatkan biaya produksi petani, tetapi penerapan teknik budidaya jagung modern ini akan meningkatkan laba petani hingga berkali-kali lipat dari penerapan teknik budidaya jagung secara konvensional. Fakta menariknya adalah, dalam pemilihan benih jagung, para petani memperhatikan juga tipe tanah dan serangan hama. Biasanya petani lebih memilih benih jagung yang sudah mengalami produk rekayasa genetika (PRG). Dengan menerapkan metode rekayasa genetika ini, Amerika Serikat mampu memodifikasi benih jagung yang tahan terhadap hama dan penyakit. Dan hasilnya mampu mengurangi penggunaan insektisida maupun pestisida. Semua kegiatan, mulai dari pengolahan tanah sampai panen jagung, di Amerika Serikat dilakukan secara mekanis dengan menggunakan alat dan mesin pertanian al-sintan, seperti traktor, sprayer, dan combine harvester, serta untuk pasca panen menggunakan mesin pengering mekanis termasuk silo untuk penyimpanan. Hal ini berkaitan dengan upah buruh yang mahal dan kepemilikan lahan yang sangat luas. Akibatnya, semua kegiatan tersebut harus dikerjakan oleh petani sendiri beserta keluarganya.
Dengan menggunakan mesin pengolah tanah, setiap rumah tangga petani mampu mengolah lahan hingga 2.500 hektar. Kemudian hal yang paling menarik adalah pemupukan. Terutama untuk menentukan jumlah pupuk, dibantu dengan teknologi Global Positioning System (GPS), yang merupakan teknologi satelit dalam penentuan suatu lokasi. Teknologi ini biasanya digunakan oleh militer untuk menentukan posisi atau lokasi dalam peperangan yang kemudian dikembangkan untuk keperluan petani di Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir ini. Dengan teknologi GPS maka suatu lokasi dengan jarak 100 meter, bahkan sampai 3 meter dapat ditentukan. Pemakaian GPS dalam pemupukan adalah untuk menentukan jumlah pupuk yang harus diberikan ke dalam tanah dalam setiap meternya. Hal ini bisa diperoleh apabila tersedia data mengenai kesuburan tanah dan data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam komputer. Traktor yang dilengkapi dengan komputer akan berhubungan dengan satelit untuk melakukan pemupukan sesuai dengan tingkat kesuburan tanah. Jumlah pupuk yang diberikan ke dalam tanah akan disesuaikan secara otomatis ketika traktor berjalan. Setelah melakukan pemupukan, yaitu mengatur sistem irigasi, dalam hal ini biasanya yang digunakan antara lain adalah irigasi saluran, irigasi semprot, sprinkler, dan irigasi tetes drip irrigation. Penanaman dilakukan dengan traktor yang dilengkapi alat tanam, planter, yang secara otomatis memasukkan benih ke dajam tanah. Penanaman dengan sistem pengolahan tanah minimal atau tanpa olah tanah, di mana sisa tanaman dibiarkan di lapangan tidak dibakar seperti halnya di Indonesia. Sungguh menakjubkan bukan? Ditambah lagi pemanenan dan pemipilan juga dilakukan dengan teknologi canggih combine harvester. Mesin ini merupakan kombinasi dari 3 operasi yang berbeda, yaitu menuai, merontokkan, dan menampi, dijadikan satu rangkaian operasi. Dilengkapi dengan tangga dan mesin penggerak. Pada kondisi kadar air jagung 25,27%, didapatkan kapasitas kerja sebesar 2,09 jam H pada kecepatan kerja 2,24 km per jam, dengan kondisi hasil panen tingkat kebersihan 99,66%, tingkat kerusakan biji 1,20% dan susut hasil lose, sebesar 2,58%. Pemakaian combine harvester selama 2 jam setara dengan 6 orang buruh tani yang bekerja selama 7 jam. Ini tentu akan sangat menghemat tenaga kerja, karena untuk memanen sawah seluas 1 hektar hanya dibutuhkan waktu 1-2 jam saja. Bayangkan apabila menggunakan tenaga manusia. Bila menggunakan tenaga manusia membutuhkan waktu seharian dengan jumlah tenaga kerja yang banyak dan menimbulkan pemborosan karena harus membayar upah yang banyak. Bisa kebayang nggak tuh, kalau lahan seluas ribuan hektar masih dipanen dengan tenaga manusia, terus pemipilan jagung juga dilakukan manual. Apa jadinya ya? Nah itulah tadi beberapa fakta menarik tentang teknologi dunia perjagungan yang ada di Amerika. Makanya banyak para petani modern di luar sana yang sukses dengan hasil pertaniannya. Ini yang harus dicontoh. Apalagi di Indonesia terdapat kekayaan alam yang sangat banyak, terutama di bidang pertanian. Kita harus mampu bersaing dengan mereka yang ada di luar sana. Pesan yang bisa kita ambil dari video ini adalah, jadilah petani yang cerdas, jangan menjadi petani yang malas. Manfaatkan teknologi yang ada di sekitar kita, mulai dari cangkul, arit dan cangkul, serta dengkul, yang kita punya. Saya Rozi Ranawan dan seluruh jajaran tim yang bertugas di seluruh dunia mengucapkan terima kasih. Adios. Ketiak hitam, petani jagung.